Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News. Pemirsa, jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih memperoleh pembekalan materi leadership. Pembekalan Menteri dilakukan dalam 2 sesi. Tahap pertama sebelumnya telah digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tempat kediaman Presiden Prabowo. Sementara sesi kedua diagendakan digelar pekan ini di Magelang, Jawa Tengah. Para pemateri yang mengisi pembekalan pun tidak main-main. Mereka adalah ahli dari luar negeri yang menguasai bidang dan isu seperti geopolitik, ekonomi, kecerdasan buatan, anti korupsi, hingga komunikasi efektif. Sabtu lalu, Presiden Prabowo Subianto memanggil para menteri, wakil menteri, dan kepala badan ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Acara yang diberi nama Hambalang Retreat digelar sebagai pembekalan bagi mereka yang berlatar belakang menteri, pesohor, politisi, dan ahli. Datang dari latar belakang yang beragam, Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan para menterinya dapat bekerja sesuai dengan visi misi yang dibangun Presiden. Menjawab hal itu, Presiden mengundang pemateri ahli dari luar negeri yang menguasai bidang geopolitik, ekonomi, kecerdasan buatan, anti korupsi, hingga komunikasi efektif dengan media. Terdapat 6 orang pemateri, dengan pemateri pertama adalah Profesor John Mearsheimer, seorang ilmuwan politik dan profesor di Universitas Chicago. Mearsheimer terkenal dengan teori realisme dalam hubungan internasional. Ia meyakini teori ilmu sosial sangat penting dalam analisis kebijakan luar negeri. Di Hambalang, Mearsheimer memberikan bekal isu geopolitik. Pemateri kedua, Ray Dalio, merupakan pengusaha asal Amerika Serikat yang juga pendiri perusahaan dana lindungi nilai terbesar di dunia atau Bridgewater Associates. Ray Dalio dikenal dunia dalam bidang keuangan dan ekonomi. Ia memberikan bekal materi ekonomi dan investasi. Sementara pemateri ketiga, Hunter Lisoik, merupakan seorang pengusaha inovatif dan pemikir kreatif yang berkontribusi besar dalam teknologi dan seni. Selama karirnya, Soik banyak terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan seni dan teknologi. Di Hambalang, Lisoik mengisi sesi ekonomi Doubling GDP in 10 Years. Mikhail Hosman, seorang peneliti dan ahli kecerdasan buatan dan analitik sumber daya manusia, menjadi pemateri keempat yang memberikan bekal bagi para wakil menteri. Mikhail berkontribusi dalam studi kecerdasan buatan mengubah masa depan pekerjaan dan manajemen bakat. Di Hambalang, dirinya mengisi sesi kecerdasan buatan. Ana Moraru menjadi pemateri kelima yang mengisi sesi Dialing with Journalists di Hambalang. Ana Moraru dikenal sebagai profesional berpengalaman lebih dari 12 tahun di dunia media dan 6 tahun dalam kampanye politik. Keahliannya dalam pelatihan media, manajemen reputasi, komunikasi krisis, dan berbicara di hadapan publik menjadikan dirinya kerap dijadikan penasihat komunikasi publik di banyak negara. Pemateri terakhir adalah Riaz Shah yang mengisi sesi materi The Future of Work. Riaz memiliki latar belakang luas bidang pendidikan, teknologi, dan kepemimpinan. Riaz juga seorang profesor di Hull International Business School dan pemegang medali Order of the British Empire atas kontribusi di bidang pendidikan. Dengan sederet sosok terkenal dan top dunia, para menteri dan wakil menteri dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, pembekalan materi sesi kedua akan digelar di Magelang, Jawa Tengah dalam waktu dekat. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diketahui detail seperti apa pembekalan sesi kedua di Magelang mendatang. Pemirsa, usai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa ketahanan dan swasembada pangan adalah prioritas utama pemerintah. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan langkah strategis untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang terus berkembang. Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dalam pidato pertamanya, usai pengucapan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo menuturkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin, serta tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung. Untuk itu, selama 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinannya, Presiden Prabowo berjanji akan membawa Indonesia secara mandiri mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional dan siap menjadi pusat lumbung pangan dunia. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya distribusi subsidi yang tepat sasaran, terutama untuk masyarakat yang masih dalam kondisi kesulitan ekonomi. Ia menekankan bahwa bantuan kepada masyarakat harus disalurkan secara langsung dan transparan dengan pemanfaatan teknologi digital. Sebagai langkah jangka panjang, Presiden menekankan pentingnya hilirisasi pada sejumlah komoditas nasional yang dimiliki Indonesia. Dengan meningkatkan nilai tambah tersebut, Presiden meyakini Indonesia akan menjadi makin kuat secara ekonomi dan rakyat dapat menikmati kemakmurannya. Pemirsa, ada yang mencuri perhatian dalam pelantikan Presiden ke-8 Prabowo Subianto, yakni mobil kenegaraan yang digunakan. Tidak lagi tipe sedan buatan luar negeri dan berwarna hitam, tapi tipe SUV berwarna putih buatan dalam negeri. Mobil MV3 Garuda Limousine berkelir putih berplat Indonesia 1 lengkap dengan emblem Garuda menarik perhatian masyarakat. MV3 Garuda Limousine merupakan varian pengembangan terbaru dari MV3 yang didesain dan dikembangkan untuk mengakomodir secara langsung arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Kendaraan ini berwarna putih dengan tampilan eksklusif dan maskulin yang memiliki proteksi tinggi serta memberikan kenyamanan dengan material berkualitas serta fitur-fitur mutakhir. Garuda memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS atau 199 HP, transmisi otomatis dengan 8 percepatan dan memiliki kecepatan maksimum 100 km per jam. Dengan portofolio produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan, Pindad menerapkan proteksi kendaraan sebagai prioritas utama dengan dibekali fitur keamanan seluruh area kendaraan meliputi bodi dengan material composite armor yang memiliki ketahanan anti peluru serta dilengkapi ban dengan tipe run flat tire yang bisa tetap melaju meski mengalami kebocoran di perjalanan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.